Bacaan diambil dari Efesus 5 dimulai dari ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Inilah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, buah terang. Nats yang mendasari terambil dari Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ada pepatah lama yang mengatakan, pohon dikenal dari buahnya. Pepatah ini masih terus berlaku sampai sekarang, sebab ada kebenaran di dalam pernyataan tersebut. Penulis surat Efesus pun menggemakan hal yang sama. Bila seseorang yang mendaku dirinya hidup dalam terang diibaratkan sebagai pohon, maka buahnya adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam hal ini, kita tidak perlu berkecil hati karena melihat hanya ada 3 buah, seolah buahnya sedikit. Ini bukan soal jumlah, melainkan soal mutu. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran adalah mutu hidup yang sangat mendasar. Karena itu, setiap orang yang mendaku diri hidup dalam terang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Menghasilkan buah bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Agar setiap pohon dapat menghasilkan buah yang baik, maka harus dipelihara dan dirawat dengan baik dan benar. Penulis surat Efesus mendaftarkan hal-hal yang harus dilakukan sebagai bentuk memperhatikan hidup dengan seksama, sebagai upaya agar dapat menghasilkan buah sebagai anak terang. Mulai hari ini, mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ingatlah bahwa orang Kristen adalah pohon yang harus menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hanya dengan demikian orang akan mengenali setiap orang Kristen sebagai anak terang. Amin. Ucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan doa bersama dan perenungan firman-Mu saat ini. Kiranya firman Tuhan yang ditabur dapat berbuahkan terang, yang membawa kebaikan,
keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan jemaat-Mu. Perkenankanlah saat ini ya Tuhan, kami juga memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu dimanapun berada, yang tengah menanggung berbagai beban pergumulan hidup. Bagi saudara kami yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, yang sedang bergumul dalam permasalahan rumah tangga, yang berada dalam ketidakharmonisan antar anggota keluarga. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap berpegang teguh dan berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk segala harapan dan cita-cita setiap orang. Kami berdoa untuk putra-putri kami yang sedang berproses dalam kelanjutan studinya, yang akan melanjutkan sekolah baik di tingkat dasar, menengah, ke atas hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati yang terbaik bagi putra-putri kami, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang menjadi doa dan harapan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sakit ringan maupun yang berat, yang sakit menahun, juga yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan Sang Tabib Agung yang sejati, kiranya memberkati kekuatan, semangat, kesabaran, juga kesembuhan bagi kami. Tuhan berkati juga kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang merawat dan mendampinginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar, ibarat domba tanpa gembala. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu dan mencapai kedewasaan iman. Terima kasih Bapa atas mereka semua. Berilah mereka hati yang ramah dan semangat pendamai. Jauhkanlah mereka dari kebiasaan bercabang lidah, dan jangan Kau biarkan mereka dikuasai oleh sikap serakah. Semoga mereka dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meniru Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bantulah pemuka umat di wilayah ini menjalin kerjasama yang baik. Semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap takwa, kasih, dan pelayanan. Kami mohon agar mereka semua selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing para penggantinya dengan baik bila tiba saatnya mereka mengundurkan diri. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi Indonesia, bagi pemerintahan kami. Biarlah Engkau menolong terus pemerintahan kami agar dapat bekerja melayani rakyat dengan sepenuh hati. Juga kami berdoa agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat di Indonesia. Dan di masa masih dalam suasana pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau menolong agar seluruh rakyat Indonesia dapat segera divaksin, terutama vaksin booster, agar pandemi segera berakhir. Juga kami berdoa Tuhan untuk peristiwa alam di berbagai tempat di Indonesia. Kiranya semua dapat tetap aman terkendali dan bahkan Engkau menolong pemerintahan setempat untuk dapat menanggulangi bencana dengan sebaik mungkin. Juga kami berdoa untuk Presiden kami yang sedang mengupayakan perdamaian di dunia, di Ukraina dan juga Rusia. Biarlah melalui apa yang sedang dilakukan, damai dan sejahtera bisa nyata
atas seluruh bangsa, juga di Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.